Sahabat Ras, saatnya menambah hasanah keilmuan kita di Bismart Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda mendengarkan Bismart Muslim. Kali ini dengan topik yaitu madu mengandung obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sahabat Al-Markas, salah satu ahli bedah berkebangsaan Inggris dari Rumah Sakit Norfolk, Inggris, dari berbagai operasi yang dijalaninya, menemukan bahwa madu lebah berguna untuk membantu pertumbuhan jaringan-jaringan baru, membantu percepatan menyatukan jaringan-jaringan di tempat luka, dan menghilangkan bekas-bekas luka sehingga tidak meninggalkan bekas. Dr. Abdul Aziz Ismail, salah satu pakar kedokteran, menuturkan bahwa madu lebah adalah senjata dokter dalam menghadapi sebagian besar penyakit. Seiring dengan semakin majunya dunia kedokteran, peran madu lebah semakin luas, tidak seperti yang diperkirakan banyak orang. Saat ini, madu lebah diberikan melalui mulut atau diminum, di bawah kulit, melalui pembuluh darah, dan dalam bentuk enama atau disebut cairan yang disuntikkan ke dalam rektum. Madu diberikan untuk melawan keracunan yang timbul dari berbagai penyakit organ dalam tubuh, seperti uremia yang diakibatkan oleh berbagai gangguan penyakit hati, lambung, dan usus. Madu juga diberikan dalam proses diet, penyakit campak, berbagai kasus kejang jantung, kongesti otak, pembengkakan pada otak, dan penyakit-penyakit lainnya. Semua penelitian modern baik yang bersifat eksperimen maupun pengobatan sepakat bahwa madu lebah adalah salah satu makanan yang paling penting dan efektif untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Madu mengandung obat yang menyembuhkan manusia, seperti yang ditegaskan oleh Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang silam. Berikut akan kami sajikan beberapa penyakit dan cara pengobatannya dengan menggunakan madu lebah. Yang pertama, kurang darah dan rakitis pada bayi yang menyusu. Para dokter menganjurkan agar memberikan 1 sendok madu yang dicampur dengan susu setiap hari kepada si anak sejak usia 4 bulan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan defisiensi zat besi dan kalsium pada air susu ibu. Kedua, mengompol atau disebut enuresis. Memberikan sesendok kecil madu sebelum tidur kepada anak yang mengalami gangguan seperti ini, yang biasanya dikarenakan faktor kejiwaan atau faktor saraf, akan memberikan efek positif bagi dirinya sebagai penenang sistem saraf. Hal ini akan membantu kandung kemih menjadi longgar dan mengembang ketika tidur. Di samping itu, kandungan zat gula yang terkonsentrasi di dalam madu bisa menyerap air dari tubuh anak. Ketiga, luka bernanah dan luka bakar. Para dokter Rusia dan Cina menggunakan obat salep yang terbuat dari campuran madu dan minyak ikan dengan kadar 1/4, ditambah dengan bahan-bahan pensteril. Salep ini memiliki efek cepat, mengurangi rasa sakit pada luka, membantu menutupkan luka, dan mencegah pernanahan.
Obat ini juga sangat berguna untuk mengobati luka bakar dan mencegah munculnya gelembung-gelembung. Obat seperti ini banyak digunakan di negara-negara Arab seperti Suriah, Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Obat ini sudah terbukti khasiatnya. Hanya saja mereka membuatnya dari lilin madu ditambah dengan minyak zaitun murni, lalu dioleskan pada bagian yang terluka. Dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka itu pun sembuh. Keempat, radang lambung dan usus 12 jari. Karena termasuk zat alkali, madu berkhasiat menetralkan produksi asam lambung, menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka pada lambung, dan menurunkan frekuensi terjadinya muntah-muntah dan mulas akibat radang lambung. Agar pengobatan dilakukan itu berhasil, madu diminum 1 atau 2 jam sebelum makan dengan dicampur air hangat. Kelima, penyakit flu, pilek, dan radang tenggorokan. Setelah diencerkan dengan air, di mana kadar madu hanya 10%, campuran madu air ini disemprotkan dengan alat semprot khusus atau dihirup selama 5 menit untuk mengobati penyakit pilek, batuk, dan radang tenggorokan. Lebih baik lagi kalau diikuti dengan mengonsumsi sesuap madu alami. Pengobatan dengan cara ini juga berguna untuk menyembuhkan gangguan pada rongga hidung dan menghilangkan alergi retinitis. Keenam, penyakit radang hati kronis. Madu bisa meningkatkan kandungan glikogen pada organ hati melalui peningkatan kadar glukosa pada darah. Hal ini bisa membantu organ hati dalam menjalankan tugas-tugasnya dan meringankan beban kerjanya. Ketujuh, radang mata. Caranya dengan mengoleskan racikan salep yang terdiri atas madu yang dicampurkan dengan sulfa sebanyak 3%. Racikan salep ini dioleskan pada mata beberapa kali setiap hari. 8. Insomnia dan gangguan saraf. Madu mengandung beberapa unsur penenang dan penguat dalam kadar yang wajar serta bisa diterima oleh tubuh, seperti garam, potasium, dan sodium. Jika mengonsumsi 1 sendok besar madu sebelum tidur, Anda akan tidur pulas tanpa diganggu oleh mimpi-mimpi buruk ataupun keresahan. 9. Keracunan alkohol. Madu termasuk salah satu makanan utama di rumah-rumah sakit dan balai-balai rehabilitasi bagi para pecandu minuman keras di Eropa. Karena madu bisa membersihkan hati dari keracunan alkohol. Di samping itu, kandungan gula fruktosa dan sejumlah vitamin B yang terdapat di dalam madu bisa mengoksidasi sisa-sisa alkohol yang berada di dalam tubuh. 10. Batuk. Caranya dengan merebus sebuah jeruk lemon hingga empuk, lalu memerasnya ke dalam gelas. Perasan itu lalu ditambah dengan 1 sendok makan gliserol dan ditambah dengan madu lebah hingga penuh. Racikan ini lalu diaduk hingga rata, kemudian diminum 5 kali sehari
sebanyak 1 sendok besar. Insya Allah, dengan racikan obat ini, berbagai gangguan batuk bisa sembuh, terutama untuk anak-anak. Racikan obat ini jauh lebih baik daripada sebuah obat batuk kimiawi yang beredar di pasaran. 11. Perawatan kulit. Ramuan yang terdiri atas madu, lemon, dan gliserol merupakan salah satu resep pengobatan kuno yang paling baik untuk mengobati kulit pecah-pecah dan kasar, luka dan radang bibir, serta menjaga kulit dari efek sengatan sinar matahari dan bintik-bintik hitam pada kulit. Ada banyak salep dan krim perawatan kulit yang memasukkan madu sebagai salah satu bahan utamanya. Dan yang ke-12, kram. Madu berkhasiat untuk mengobati kram otot yang disebabkan oleh aktivitas olahraga. Madu juga bisa digunakan untuk mengobati pengerutan pada otot-otot wajah dan kelopak mata. Kerutan-kerutan itu akan hilang dengan mengonsumsi 1 sendok makan madu setelah makan selama 3 hari. Nantikan kembali Bismar Muslim, tepatnya besok. Saya Arwini Puspita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bismart Muslim, sampai bersua di kesempatan mendatang.